Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Bagaimana caranya agar kita sabar dan ridha ketika menerima musibah atau takdir buruk? Dan memang baik sabar ataupun ridha wajib dimiliki di awal ketika menerima musibah. Kalau awal menerima musibah meraung-raung, menjerit-jerit sampai sehari, 2 hari, seminggu, setelah seminggu baru sabar. Itu bukan sabar. Karena Nabi SAW menyatakan innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu hanyalah ketika pertama kali menerima musibah. Itu tantangannya, ya. Bagaimana caranya agar ikhlas? Ada berapa poin? Agar ridha, agar tidak meraung-raung, menjerit-jerit dan tidak meratap. Pertama, yakini bahwa itu takdir dan kehendak Allah untuk kita yang pasti akan kita alami. 50.000 tahun sebelum alam jagat raya ini diciptakan, takdir itu sudah Allah tuliskan. Sebagaimana ayat menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu surah Al-Hadid 22 dan 23. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab, dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika menerangkan ayat ini, Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir bagi seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada, takdirnya sudah ada, termasuk yang menimpa diri kita. Itu pasti. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau ada musibah itu menimpa kita, itulah kehendak Allah yang pasti terjadi. Dan sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum kita ada. Sebelum alam jagat raya ini ada. Makanya tidak bisa terhindar dari hal itu. Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu nggak akan mungkin meleset dari dirimu. Nggak akan mungkin kelewat. Pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan menimpamu. Jadi kalau ini terjadi pada diri kita atau siapapun, yakini ini takdir Allah. Itu yang pertama. Kedua nih. Semua takdir yang Allah tetapkan itu pasti terbaik untuk kita dan jauh lebih banyak maslahatnya, keuntungannya, manfaatnya bagi kita dibanding madaratnya. Jelas madaratnya ada ya. Dari musibah yang menimpa kita pasti ada. Minimal buat kita sedih gitu. Bikin kita sedih itu kerugiannya. Itu aspek keburukan dari musibah tersebut. Tapi keuntungannya jauh lebih banyak. Baik dunia ataupun untuk akhirat. Terlebih untuk akhirat kita. Musibah jauh lebih banyak untungnya. Apa untungnya? Pertama, gugurnya dosa-dosa kita. Semakin dahsyat ini kesedihan, semakin berat ini musibah, semakin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik rasa sakit, kepedihan, kesedihan,
Bahkan disebut wala hammun wala haznun. Resah, gelisah, termasuk kelelahan. Kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa dari diri orang mukmin tersebut. Yang kadar dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami. Semakin menderita, semakin banyak dosa yang gugur. Maka begitu kita mengalami musibah yang menyebabkan kita menderita, baik sakitnya lahir ataupun batin. Disebut hatta syaukah yashukuha. Sampai ada duri yang menggores kulitnya, itu pun menggugurkan dosa. Apalagi kalau penderitaannya lebih besar dari itu. Berjalan sambil mainin HP, ada jendela, buka, kejedot. Berdarah. Atau bencenur. Bencenur itu apa? Ngejendol. Benjol. Nyut-nyutan sakit. Itu menggugurkan dosa. Atau kita kesandung. Sampai kukunya lepas, berdarah. Sakitnya luar biasa. Itu menggugurkan dosa. Atau seseorang bekerja sampai ngos-ngosan, sampai lelah, sampai pegal-pegal. Itu menggugurkan dosa. Apalagi kalau penderitaan tersebut berupa musibah. Atau apalagi kalau penderitaan tersebut lahir dari ibadah. Ada nggak ibadah yang membuat orang menderita? Ya ada. Seperti umpamanya sholat yang panjang, menderita apa? Pegal. Seperti saum. Apa penderitaannya? Ya lapar dan haus. Seperti umpamanya haji dan umroh, menderita. Ada enggak? Iya. Ketika tawaf, pegal. Ketika sa'i, pegalnya luar biasa. Itu semuanya penderitaan. Apalagi jihad fisabilillah, nyawa taruhannya. Nah, seluruh penderitaan yang lahir dari ibadah jelas menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan penderitaan yang lahirnya bukan dari ibadah. Semua penderitaan. Sampai ada duri yang melukai, yang menggores ke kulitnya pun itu menggugurkan dosa. Walaupun bukan lahir dari perbuatan ibadah. Hanya karena kelalaian kita. Apalagi sakit. Baik sakit fisik atau sakit psikis, kita dihina orang, kita kehilangan uang, kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, fisik kita tidak apa-apa, tidak ada yang pegal, tidak ada yang perih, tidak ada yang sakit, tapi hati bersedih. Namanya al-huzn, kesedihan. Atau khawatir apa yang akan saya alami besok. Akhirnya tidak nyaman hati, takut. Namanya ham. Itu juga semua menggugurkan dosa. Taubat tidak, tapi dosa gugur karena musibah, karena penderitaan. Yang kedua, nah ini pertama. Yang pertama, keuntungan yang pertama dari musibah. Keuntungan yang kedua adalah ketika memperoleh musibah, doa kita ini diijabah. Doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan banyak-banyak berdoa ketika memperoleh musibah. Apapun musibahnya, baik fisik ataupun psikis. Ingat gak kita kepada sabda Nabi SAW bahwa Allah berfirman. Kata Allah Azza wa Jalla, nanti di hari akhirat Allah berfirman. Kata Allah bagaimana? Ya ibadi, inni maridtu walam ta'udni amma alimta in uddani wajadtani indahu. Hai hamba-hambaku, dulu aku pernah sakit ketika kamu hidup di dunia, walam ta'udni, tapi kamu tidak melayat aku. Si hamba ini bertanya, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu pada engkau Rabbul alamin, penguasa alam jagat raya ini? Allah kemudian menjawab,
Amma alimta anna abdi fulanan kana marida walam ta'udhu. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika kamu hidup di dunia ada hambaku yang soleh sakit tapi kamu tidak melayatnya. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Padahal engkau tahu kalau kamu melayatnya kamu mendapati aku ada di sisinya. Ada di sisi orang yang sakit tadi. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah dekat dengan orang sakit karena Allah menyatakan aku berada di samping orang yang sakit tersebut. Oleh karena itu ketika dekat maka doanya dikabul. Tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan seorang hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan didengarnya doa. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, aku ini dekat. Setelah Allah menyatakan dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan itu identik dengan diijabahnya doa. Kata Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'aksiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa olehmu ketika sujud. Ketika dekat, perbanyak doa. Baik ayat atau hadis menyatakan dekatnya seorang hamba dengan Allah itu menunjukkan diijabahnya doa. Makanya ketika seorang alim melayat salah satu muridnya yang sakit, kata muridnya, wahai tuan guru, doakan saya kepada Allah. Kata gurunya, enggak, kamu yang berdoa kepada Allah, kamu lebih diijabah sekarang oleh Allah. Karena ketika sakit doanya diijabah. Jangankan orang muslim yang soleh, bahkan orang musyrik saja lalu ditimpa musibah yang mengancam nyawanya. Tapi ketika nyawanya terancam, dia murni tulus berdoanya hanya kepada Allah. Itu diijabah loh. Allah menyatakan, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Dalam ayat lain, wa idahum yusyrikun. Ketika ada orang di daratan musyrik, menyembah kepada selain Allah, selain menyembah Allah, kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah, itu yang namanya musyrik. Jangan difahami masa orang yang suka sholat musyrik. Ya mungkin. Masa orang yang sholat kan menyembah Allah maka dikatakan musyrik. Mungkin kalau setelah sholat dia juga minta kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Iya. Musyrik itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Nah, orang di daratan berbuat syirik. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi juga beribadah kepada selain Allah. Lalu dia naik perahu di lautan. Di tengah lautan dia diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Allah menyatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Murni. Ketika nyawanya terancam, enggak lagi berdoa kepada sesembahan yang lain, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikabul, falamma najjahum ilal birri. Falamma najjahum ilal birri. Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, berarti dikabul tuh. Faminhum muqtasid. Mereka kembali lagi seperti ke daratan. Dalam ayat lain, wa idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Orang gimana nyebelin nih anak, nih orang.
Tapi ini menunjukkan ketika ada musibah yang mengancam nyawa di tengah lautan, lalu ikhlas berdoa kepada Allah, ketika memperoleh musibah doanya dikabul oleh Allah. Selamat sampai ke daratan. Dan semua ini menunjukkan bahwa orang yang sedang terkena musibah doanya dikabul. Maka berdoa. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan pertama dosa gugur. Keduanya doanya dikabul. Ketiga, pahala kesabarannya luar biasa. Diberikan pahala atas musibahnya. Dan dia bersabar di tengah musibahnya. Yang kadar pahalanya berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami di tengah musibah itu. Makin menderita, makin gede pahala. Tanpa harus beramal, asal sabar di tengah musibah, sudah. Ini merupakan sesuatu yang mengundang gelontoran kucuran pahala yang tidak terhingga. Makanya sabar itu amalan pasif. Tidak harus beramal apapun, hanya menahan diri dari amalan buruk. Nah itu. Menahan diri dari meraung-raung, menjerit-jerit, meratap gitu ya. Sabar. Sebab pada hakikatnya sabar itu habsun nafsi. Menahan diri. Baik menahan lisan agar ngomongnya tidak ngelantur, tidak ngalor ngidur, tidak menyalahkan Allah, tidak mencela Allah, tidak suudzon kepada Allah, tidak mengucapkan perkara-perkara yang terlarang. Nabi SAW menyatakan, ya, kata beliau, innal aina tadma wa innal qalba yahzan. Wala naqulu illa ayyurdiya Rabbuna azza wa jalla. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Akan tapi kami tidak berkata apapun ketika memperoleh musibah ini kecuali yang Allah ridhai. Ketika orang sabar memperoleh musibah, maka pahalanya tidak dihitung, tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab. Tanpa apa? Tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang banyak. Berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami. Makin menderita, makin banyak pahala. Selain makin banyak dosa yang tadi dihapus. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ajra ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin menderita, makin gede pahala, makin gede dosa yang terhapus, makin didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Keuntungan yang keempat, melatih mental kita sehingga lebih tangguh daripada sebelumnya. Karena setiap tempaan itu menguatkan, baik fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita lemah, hanya bisa mengangkat 5 kilo. Ketika dikasih 6 kilo, wah pegal-pegal. Sampai tiba bergeg, sampai tiba pereket. Ya. Tapi coba kita angkat yang 6 kilo, 10 kali, 20 kali. Apa akibatnya? Besok lusanya lebih kuat. Asalnya cuma 5 kali kita bisa mengangkat yang 6 kilo, besoknya bisa 10 kali. Lusanya bisa 15 kali. Terus akhirnya enteng ringan. Tambah lagi bebannya menjadi 7 atau 8 kilo. Awalnya apa berat. Lama-lama enteng ringan. Karena apa? Karena otot kita semakin kuat. Semakin terlatih. Itu juga terjadi pada jiwa kita. Jiwa kita yang rapuh diberikan ujian yang agak ringan. Aduh, beratnya luar biasa karena rapuhnya jiwa kita. Tapi setelah mengalami musibah tersebut, jiwa kita lebih kuat. Nanti Allah akan berikan lagi ujian yang lebih berat. Kita tetap tangguh. Lebih kuat lagi jiwa kita. Begitu dan begitu seterusnya. Makanya manusia yang
mentalnya paling hebat, paling dahsyat, paling kuat siapa? Para nabi. Para nabi itu sejak lahir aja udah menderita. Nabi SAW saja lahir dalam keadaan yatim. Ketika masih bayi ibunya sudah meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Ketika masih balita kakeknya yang menyayangi dia juga sudah meninggal. Di take over, diambil alih pengasuhannya oleh pamannya. Pamannya ini berusia agak panjang sampai beliau menjadi nabi alaihi salatu wasallam. Tapi penderitaannya tidak henti-henti dari mulai bayi sampai beliau tumbuh menjadi seorang yang bermental baja. Luar biasa. Jadi semua tempaan lahir ataupun batin memperkuat kita. Ya, kita akan lebih tangguh daripada sebelum. Itu keuntungan yang keempat. Keuntungan yang kelimanya, musibah biasa mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Musibah mendorong kita untuk merintih, meminta, berdoa kepada Allah. Dan Allah sangat suka, rindu kepada rintihan seorang hamba di tengah malam. Kalau Allah Azza wa Jalla merindukan rintihan kita di tengah malam, tapi kitanya tidak bangun malam juga karena terlena dengan kehidupan dunia, Allah rindu dan Allah berikan musibah kepada dia yang membuat dia ini limbung. Lalu orang itu terdorong untuk bangun malam, lalu bersujud kepada Allah, merintih kepada Allah, suka. Dekat lagilah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi sudah jauh, sudah lalai, terlena oleh kesenangan dunia. Ya. Dari sini kita bisa melihat kemuliaan orang yang memperoleh musibah lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Meningkat. Coba. Semua keuntungan ini tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak memperoleh musibah. Bahkan orang-orang yang senang hidupnya gembira ria dengan kehidupan dunia, rata-rata malah lalai kepada Allah Azza wa Jalla, lalai kepada kewajiban, lalai kepada berdoa. Rata-rata orang berdoa itu kalau ada kebutuhan di dunia baru berdoa. Kalau nggak ada kebutuhan, mikir mau berdoa minta apa lagi? Semua sudah ada. Semuanya sudah teraih. Mau apa? Harta cukup, bahkan melimpah. Kedudukan juga tinggi. Dukungan banyak, badan juga sehat. Apalagi yang saya inginkan dari kehidupan dunia? Nggak ada. Untuk apa berdoa? Kan gitu untuk umumnya. Lalai dia dari berdoa kepada Allah. Karena umumnya, karena orang itu duniawi orientasi hidupnya hanya dunia, maka dia hanya berdoa kepada Allah ketika ada kebutuhan dunia. Ketika seluruh kebutuhan dunia sudah tercukupi bahkan lebih, maka dia tidak butuh lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu liciknya manusia. Kadang-kadang orang seperti disentil oleh Allah, diberi musibah, baru berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi orang yang diberi musibah memperoleh banyak keuntungan daripada kerugian. Maka kalau ada musibah, syukuri. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah ingin memberikan keuntungan-keuntungan tadi. Makanya Nabi SAW menyatakan, Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Musibah ini tanda cinta Allah karena Allah ingin memberikan berbagai keuntungan tadi kepada orang tersebut. Yang tidak Allah akan berikan kepada orang yang tidak memperoleh musibah. Jadi orang yang memperoleh musibah adalah orang-orang pilihan Allah, karena orang itu akan diberi banyak keuntungan, keanugerah oleh Allah. Maka meyakini semua itu, tidakkah kita ridha dengan musibah ini? Ya.